Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya apapun kondisi kita saat ini, kondisi kita dalam keadaan baik, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pada hari Minggu yang baru ini, kembali kami mau datang, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk bisa terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah Engkau tengah-tengah pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa biar Kau mengurapi kami semua anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Dan kami secara khusus juga berdoa buat saudara-saudara kami, Jemaat Bethani Alfa dimanapun saat ini mereka beribadah, biar Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Dia selalu peduli akan hidup kita. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia.
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari bersama-sama kita katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Dia adalah penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sahabat kami. Sahabat kami yang selalu setia menolong kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan. Karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Apapun persoalan yang kami alami pada saat ini Tuhan, seperti pujian kami, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang senantiasa memberi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya Engkau adalah penolong dan sahabat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar pujian kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan selalu berada di sisi kita. Dia selalu menolong hidup kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan.
membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari bersama-sama kita katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah sahabat sejati bagi setiap kita. Dan tiada apapun, tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dia selalu menolong kita dan Dia selalu peduli akan hidup kita. Kasih-Mu Tuhan, sahabat
Kita akan mendengarkan firman. Kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk bisa mendengar perintah-Mu yang baik bagi kami. Bukan hanya untuk hidup kami saat ini, tapi kami yakin itu untuk hidup kami di masa depan, bahkan sampai kekekalan. Kami persiapkan diri kami serahkan sepenuhnya dalam kendali-Mu, agar firman yang kami dengar benar-benar bisa kami mengerti, bisa kami renungkan, dan waktunya kami akan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dalam ayat ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Hari ini dia nanya sama kita, siapa dia dalam hidup kita? Kalau orang Kristen kita pasti bilang, oh Tuhan, oh Juru Selamat gitu ya. Apakah benar demikian? Dan apakah benar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan tentang Dia dalam hidup kita? Saudaraku, kalau saat ini ada teknologi di handphone kita, Android, Alkitab dalam bentuk aplikasi, kita bisa search di situ misalnya kata Juru Selamat. Akan keluar ayat-ayat yang menuliskan Juru Selamat di dalamnya. Di handphone saya udah hitung, udah keluar itu hasilnya sekitar 33 gitulah ya, 34. Tapi kalau kita ketik, kita cari kata Tuhan, itu ada 6.000 lebih. Jadi Alkitab ini menuliskan bahwa Allah lebih pingin, sebenarnya kehendaknya adalah kita menjadikan Dia Tuhan, bukan hanya Juru Selamat. Jadi yang utama adalah Yesus itu harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Tapi apakah demikian bagi orang-orang Kristen? Kebanyakan orang lebih senang Yesus itu Juru Selamat. Sakit, kita berdoa supaya disembuhkan. Ya, itu bagian dari apa yang bisa dikerjakan Tuhan. Dia menyelamatkan kita dari sakit penyakit misalnya. Dia jadi pelindung bagi kita
Dia memelihara hidup kita, memenuhi semua yang kita butuhkan. Dia memulihkan keadaan kita, keadaan keluarga kita, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itulah sebenarnya yang paling banyak diharapkan atau keinginan kita, orang-orang Kristen ini. Tapi keinginannya Tuhan apa? Keinginan Yesus dalam hidup kita itu apa sebenarnya? Kita anggap dia apa? Nah, tadi jelas Alkitab menuliskan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan artinya adalah penguasa. Penguasa dalam hidup saya dan saudara. Jadi kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, maka yang menguasai hidup kita, penguasa tunggal dalam hidup kita bukan kita, tapi harus Yesus. Dan saudaraku, dia nggak mau kita menyerahkan sebagian dari hidup kita untuk dikuasainya, enggak. Harus seluruhnya. Jadi jangan bilang, oh ya kalau dalam proses ibadah, dalam proses kebaktian, ya dia adalah penguasa tunggal hidup saya. Tapi kalau soal pergaulan misalnya dengan teman-teman saya, oh saya. Tanpa sadar banyak orang Kristen ketika bergaul dalam hidupnya sehari-hari, bukan Yesus jadi penguasa tunggal hidupnya, tapi banyak yang jadikan dirinya atau dagingnya menjadi penguasa dalam hidupnya. Keinginan-keinginannya itu yang menguasai hidupnya saat itu. Nanti dia kembali ke rumah, ada momen dia berdoa, baca Alkitab, Tuhan, Yesus jadi Tuhan kembali. Nah, bukan seperti itu yang Yesus mau. Karena dia tidak mau sebagian, dia mau sepenuh hidup kita. Dan saudaraku, jangan pikir itu baik buat dia, itu baik buat kita. Karena selain Yesus jadi Tuhan kita, maka yang lain akan jadi Tuhan kita. Dalam hidup kita ini, selain Yesus itu pasti iblis. Tidak ada yang lain. Tapi iblis bisa pakai apa saja, bisa pakai hobi kita, bisa pakai pergaulan kita, bisa pakai harta kita, uang kita, segala macam untuk jadi alatnya. Agar iblis jadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, gimana aplikasinya? Sederhana, turuti apa yang dia mau. Turuti, taati firman-Nya. Nah, jadi yang pertama, hidupmu, hidup saya dan saudara adalah proses untuk menjadikan Yesus Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, waktu, kesempatan yang Tuhan beri itu adalah proses untuk menjadikan Yesus jadi Tuhan dalam hidup kita. Yang saya maksud proses adalah supaya seluruh aspek hidup kita Yesus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau Anda Kristen, saya Kristen, jangan hari Minggu saja Yesus jadi Tuhan kita. Hari Senin atau malam Minggu gitu ya, dia tidak jadi Tuhan dalam hidup kita. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, poin pertama adalah hidup kita ini adalah proses untuk menjadikan Yesus jadi Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus nantinya akan jadi mempelainya kita. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 29. Yohanes 3 ayat 29 berkata demikian. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki.
Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes menuliskan bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki. Kita jemaatnya, saya dan saudara, itu adalah mempelai perempuan. Jadi hidup ini sekarang ini, hidup yang kita hidupi hari ini adalah kita mempersiapkan diri kita nantinya untuk menjadi mempelainya Kristus. Jadi sekali lagi, poin kedua adalah hidup kita ini sekarang, kesempatan yang Tuhan beri sekarang ini adalah proses untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelainya Kristus. Nah, mempelai itu harus benar-benar mengasihi pasangannya dan tidak ada kasih yang lain. Kalau Anda akan menikah, contoh Anda laki-laki, calon istri Anda itu sangat sesuai dengan apa yang Anda butuhkan dan bahkan apa yang Anda inginkan. Mungkin dia cantik, dia rajin, dia cerdas. Anda bayangkan dia akan menjadi ibu yang baik, istri yang baik yang akan melayani Anda. Semuanya sempurna dalam pandangan Anda. Dan kemudian Anda bilang, nanti kamu akan jadi istriku. Nah, calon istri Anda itu akan jawab, iya, saya akan melayanimu, saya akan menjadi istri yang baik, bahkan saya akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita, saya akan merawat rumah kita, saya akan mendidik anak-anak kita dengan baik, sesuai dengan yang kau mau. Maka Anda akan excited, ya, ini dia. Tapi kalimatnya tidak berakhir. Terus dia ngomong gini, saya akan melakukan itu sepenuh hidup saya, tapi berilah saya waktu 1 bulan dalam 1 tahun untuk bersama pacar saya yang lama. Boleh tidak? Maka pasti Anda akan bilang, oh, jangan coba-coba. Terus calon istri Anda tadi, oke, kalau gitu gak usah 1 bulan lah, 1 minggu. Saya akan jadi istrimu yang terbaik, yang sesuai dengan keinginanmu, tapi beri saya 1 minggu dalam 1 tahun untuk bersama dengan mantan pacar saya. Bagaimana perasaan Anda? Misalnya Anda tidak setuju dan Anda marah, calon istri Anda itu akan ngomong, oke lah, gak 1 minggu, 1 hari dalam 1 tahun. Berilah saya waktu, bebaskan saya akan kembali ke pacar saya yang lama. 1 hari saja, kemudian saya akan kembali kepadamu dan tetap akan melayanimu dan melakukan yang terbaik untukmu. Kira-kira sebagai pria, sebagai laki-laki Anda mau? Pasti tidak. Kalau dia tawar lagi, oke lah, nggak 1 hari lah, 2 jam, saya akan kembali ke pacar saya yang lama. 2 jam saja saya bersama dia. Saya yakin Anda akan bilang, kamu tidak jadi, kita tidak jadi menikah. Saya nggak mau sama kamu. Kenapa? Karena bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua, kalau sudah soal pasangan hidup, soal istri atau suami, Anda mau sepenuhnya. Yesus juga mau begitu. Tapi apakah kita dalam hidup kita sepenuhnya mengasihi Kristus? Saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Jangankan mencintai dunia ini, bersahabat dengan dunia ini saja, kita sudah memposisikan diri kita musuh Allah. Nah sekarang, mari kita evaluasi diri kita. Kita renungkan hari ini firman ini. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena nanti orang-orang pilihannya yang dia anggap mempelai, kalau tidak pantas, maka dia akan buang. Dan kerajaan surga hanya berisi mempelai-mempelainya Kristus. Apakah kita mempelai Kristus yang pantas? Apakah kita mencintai dia 100%? Atau sekali lagi, kita mencintai dia hanya hari Minggu? Kita mencintai dia ketika ada acara-acara rohani, ibadah-ibadah, saat teduh dan lain sebagainya. Dan ketika saat kita berinteraksi atau bergaul atau berjalan menghibur diri kita, apakah kita mengasihi Tuhan sepenuhnya? Saudaraku, kalau kita gagal dalam 2 poin ini, yang pertama menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, dan yang kedua mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Kalau kita gagal, kita tidak bisa berharap dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita jangan berharap kita nanti akan ada di surga, karena itu bukan tempat kita. Dalam Matius 7, saya akan bacakan Matius 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudaraku, ini bicara tentang orang, ya orang Kristen kebanyakan lah, bukan saudara yang ada di luar sana. Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepada dia, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau setiap minggu Anda ke gereja, belum tentu Yesus itu Tuhan bagi Anda. Hari itu, saat itu ya. Tapi Tuhan mau Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, setiap waktu dia harus jadi Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kedua, engkau adalah mempelainya. Nanti kita akan disandingkan dengan Yesus di surga. Apakah engkau pantas? Apakah hidupmu hari-hari ini mengasihi Kristus sepenuhnya? Atau ada kasih yang lain dalam hidupmu? Pastikan, buang itu semua. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan hidup hari ini, persiapkan diri kita menjadi mempelainya Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kalau Tuhan berikan kami kesempatan, kalau hari ini Engkau menyampaikan firman ini kepada kami, maka Tuhan tidak mau kami gagal. Karena kasih-Mu, Engkau mengingatkan kami, menasihati kami, bahkan menegur kami ketika kami tidak menjadikan Engkau sepenuhnya Tuhan dalam hidup kami, dan kami tidak mempersiapkan diri kami dengan sepenuhnya mengasihi Engkau. Engkau masih melihat dalam diri kami ada Tuhan yang lain, dan Engkau masih melihat dalam diri kami ada kasih yang lain, bukan mencintai Engkau sepenuhnya. Dan Tuhan Yesus ingatkan kami, tolong kami lewat Roh Kudus-Mu untuk membuang tuhan-tuhan yang lain dalam hidup kami, berhala-berhala yang lain yang mungkin kami tidak tahu dan tidak sadar.
Dan juga tolong kami untuk bisa menemukan kasih-kasih yang lain yang bukan mengasihi Tuhan. Ajar kami dan tolong kami untuk membuang sepenuhnya, agar kami pantas dan layak untuk menjadi mempelai-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib bagi kami semua. Tuhan masih terus memberikan kami kesempatan. Kami sering gagal dalam hidup kami, menjadikan Kau Tuhan. Kami sering gagal dan tidak sepenuhnya mengasihi Engkau. Banyak Tuhan yang lain dalam hidup kami, dan banyak kasih yang lain dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami bersyukur. Sekali lagi kami berdoa, godaan dunia ini, masalah dan persoalan yang kami hadapi sering membuat kami tidak menjadikan Kau Tuhan, dan sering membuat kami mengasihi yang lain lebih dari mengasihi Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, bersyukur atas kesempatan yang Kau beri, dan biar hari ini dan seterusnya kami belajar membuang semua tuan-tuan yang lain dalam hidup kami, dan membuang kasih-kasih yang lain dalam hidup kami, supaya kami layak bersama-sama dengan Kau di dalam kerajaan Allah. Kami bersatu hati berdoa bagi jemaat-Mu saat ini yang berbeban berat dan sakit. Itu adalah juga godaan yang berat buat mereka, sehingga bisa terjatuh mentuhankan yang lain dalam hidup mereka, mencari solusi dari Tuhan yang lain dalam hidup mereka. Kami berdoa bersatu hati, Tuhan, jamah mereka, sembuhkan, pulihkan, berikan kekuatan yang baru
Selamatkan mereka. Berikan mereka kesempatan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan. Kami berdoa juga bagi bangsa ini, terutama anak-anak Tuhan yang ada di dalam bangsa ini, di dalam negara ini. Biarlah kami terus menjadikan Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Walaupun sistem banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun banyak hal terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kami berdoa, berikan kami kekuatan supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati pemimpin-pemimpin yang mengatur kota ini, agar mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada di kota ini juga melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa agar Tuhan terus memberikan kami kesempatan di minggu depan untuk bisa mendengar perintah-Mu, mendengar nasihat-Mu. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dengan setia dalam hidupmu. Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, dan engkau adalah mempelainya. Hidup yang Tuhan percayakan hari ini adalah proses agar Dia jadi Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu, dan engkau sepenuhnya mengasihi Dia. Jangan ada tuhan-tuhan yang lain, jangan ada kasih-kasih yang lain. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.